Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Hafela. Saya merupakan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Perbankan Syariah semester 8 saat ini. Saya sedang menjalankan tugas kuliah pengabdian masyarakat berbasis dari media sosial. Pasar merupakan salah satu tempat ataupun media untuk berjual beli, di mana penjual ingin menukar barang atau jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa. Sedangkan pengertian pasar secara luas yakni suatu proses di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan. Pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan pembeli dan penawaran atau penjual untuk setiap jenis barang, jasa, atau sumber daya. Salah satu contoh dari sektor informal adalah pedagang sayuran kaki lima di pasar tradisional, di mana pedagang sayuran kaki lima terdapat rantai pemasaran. Pengertian dari rantai pemasaran adalah kegiatan saluran pemasaran dari petani yang mendistribusikannya kepada pedagang sayur yang ada di pasar tradisional. Pendistribusian menggunakan transportasi agar sayur yang diproduksi oleh petani sampai di tempat pedagang sayur yang berada di pasar tradisional. Kemudian konsumen membeli sayur-sayuran yang dijual oleh pedagang sayur kaki lima untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang membeli dagangan tersebut. Dalam hal ini, pedagang sayur memiliki peran sebagai perantara distribusi sayur-sayuran yang diproduksi oleh petani. Akan tetapi, pedagang sayur juga memiliki kendala ketika sayur yang dijual tidak laku karena rusak selama di perjalanan, sehingga pedagang sayur menjual dengan harga murah kepada konsumen. Sektor informal pedagang sayuran di pasar tradisional dan jumlah produksi memiliki peran yang besar dalam pemenuhan kebutuhan sayuran. Kebutuhan sayuran yang terbesar di seluruh daerah menjadi tantangan tersendiri dalam pendistribusiannya sayuran dari produsen ke konsumen. Daerah-daerah yang belum memenuhi kebutuhan sayuran di daerahnya akan mengandalkan pasokan sayuran dari daerah lain yang berpotensi dalam menghasilkan sayuran. Pemenuhan kebutuhan sayuran di Kota Langsa sangat mengandalkan pasokan dari daerah lain yang menjadi penghasil sayuran. Daerah yang menjadi sentra sayuran merupakan daerah yang memiliki iklim dan sesuai dengan syarat tumbuh masing-masing sayuran. Salah satu pasar yang ada di Kota Langsa, pasar tradisional ini menjual berbagai produk kebutuhan pokok dan sembako seperti mencari beras Kota Langsa, terigu, gula, garam, sayur mayur, bawang, cabai, ikan, ayam, dan lainnya. Kelebihan pasar jenis tradisional ini adalah produk-produk yang ada dijual dengan harga rakyat, sehingga harganya murah bagi masyarakat sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Di pasar Langsa ini, penjual atau pedagang dan pembeli bisa saling menawar untuk mendapat kesepakatan harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pedagang bisa juga memberikan diskon atau promo atau potongan harga pada pelanggannya. Pasar ini juga telah dimodernkan oleh pemerintah setempat agar nyaman untuk berbelanja dan jual beli. Pasar Langsa menjadi salah satu bagian terpenting dalam membantu meningkatkan perekonomian pedagang sayur. Pasar ini memiliki keistimewaan yang tidak ditemukan di pasar-pasar lainnya, yaitu pasar Langsa ini sebelum sebesar dan sepopuler sekarang. Pasar Langsa ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Tempat pasar Langsa dekat dengan masjid terbesar di Langsa, yaitu Masjid Agung Darul Falah. Selain itu, pasar Langsa tidak hanya bisa berbelanja kebutuhan sehari-hari, tetapi dekat pasar ini juga ada menyediakan pusat berbelanja pakaian, yaitu Langsa Town Square. Sebelum adanya relokasi pasar, sebagian pedagang memenuhi bagian luar pasar karena mudah dalam membeli. Untuk bagian dalam pasar sering becek dan bau tidak sedap, membuat para pembeli tidak nyaman, sehingga membuat sepi pengunjung. Pak, boleh minta waktunya sebentar? Waalaikumsalam, boleh. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa ini? Nama saya Hamdani Ali. Sudah berapa lama Bapak berjualan sayur di pasar Langsa ini? Sudah 15 tahun lebih. Dari mana sayur-sayur ini Bapak peroleh? Apakah dari hasil tanaman atau adakah sayuran yang berasal dari luar daerah? Ada dari luar daerah. Saya ngambil dari pengumpul yang ada di Pekalangsa. Berapa harga sayur per kilogram?
Dan pendapatan Bapak peroleh berapa per harinya? Kalau harga sayur, harga cabai sekarang yang bagus 100, enceran yang kurang bagus sedikit harga 80. Pendapatan saya cukup untuk makan untuk hari-hari. Apakah dengan usaha jualan sayur dapat meningkatkan pendapatan masyarakat? Itu tergantung bagi pedagang gimana cara mengolahnya. Sekarang harga sayur sedang maraknya naik. Bagaimana Bapak menghadapinya? Dan apakah dengan naiknya harga sayur di pasaran dapat mengurangi pelanggan? Ya jelas pelanggan mengurangi karena harga sayur, harga bahan pokok sekarang lagi mahal. Ya yang beli pun kadang-kadang beli biasanya 1/4 jadi 1 on. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Oke. Pemerintah melakukan relokasi pada pasar untuk bergerak maju meningkatkan roda perekonomian tersendiri kepada para pedagang. Setelah itu, pengelola pasar menginginkan ruang yang pantas sehingga dalam melakukan jual beli untuk semua para pedagang menjadi lebih nyaman dan lancar. Dan pasar Langsa ini tempat mata pencaharian masyarakat khususnya pedagang sayur. Sayuran merupakan hasil pertanian yang mempunyai daya tahan yang lebih rendah dibandingkan dengan yang lainnya karena sayuran sifatnya lebih cepat membusuk. Sehingga untuk mencapai pemenuhan kebutuhan sayuran tersebut, petani harus didukung dengan lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat agar produk yang diinginkan oleh pasar dapat sampai tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan. Sifat alamiah dari sayuran mempengaruhi lamanya perputaran modal. Semakin cepat rusak jenis sayuran itu, maka pemasaran juga harus dilakukan dengan cepat, sehingga modal dapat kembali dalam waktu yang relatif singkat. Di Pasar Langsa, pedagang sayur kaki lima mendapatkan produksi sayuran-sayuran dari Sumatera Utara, dan jarak dari Sumatera Utara memakan waktu hingga 4 jam kurang lebih. Dan untuk mendapatkan modal dalam waktu yang relatif singkat, maka harus tetap membuat sayur itu segar, misalnya dimasukkan ke kulkas agar sayuran itu tetap bagus dan tidak rusak. Bagi pemerintah disarankan untuk memberikan penataan terhadap pedagang sayur kaki lima agar kegiatan jual beli yang terjadi di Pasar Langsa dapat berjalan dengan baik. Bagi pedagang sayuran kaki lima di Pasar Langsa disarankan untuk meningkatkan volume pembelian terhadap tingkat penjualan dan menambah jenis sayur-sayuran yang dijual agar dapat menambah konsumen serta meningkatkan keuntungan dan lebih meningkatkan kualitas barang dijual. Kebersihan dagangan sayuran mereka melayani konsumen dengan baik, ramah, dan mudah senyum. Selain itu, disarankan pedagang menambah modal usahanya, memilih lokasi pedagang yang strategis, dan memperbaiki kondisi tempat pedagang. Demikian video dokumenter yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.